pemirsa, berjumpa dengan saya Margaret Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 5 Agustus 2015. Sesuai dengan agenda pemerintahan Jokowi JK, pada tahun 2015 Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Ajang ini dikatakan sebagai pesta demokrasi masyarakat Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 9 Desember 2015 ini ternyata malah menimbulkan banyak permasalahan yang menjadi desas-desus di tengah permasyarakatan. Untuk itu, Rumah Demokrasi hari ini akan mencoba menelaah lebih lanjut mengenai situasi dan kebijakan mengenai Pilkada 2015 ini. Untuk itu, hari ini Rumah Demokrasi akan berbicara dengan Bapak Muhammad Aras. Halo Bapak Aras, apa kabarnya? Baik. Pak, mengenai Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 9 Desember 2015 ini, bagaimana pendapat Bapak selaku pengamat politik? Ya. Kalau ditanya menurut saya, sebenarnya ini gampang-gampang susah ya. Tapi di sisi lain, di pihak lain banyak mengatakan ini rumit gitu ya. Kenapa rumit? Karena persoalan pilkada serentak ini kan baru pertama di Indonesia dilaksanakan. Betul. Karena baru pertama, Indonesia belum punya pengalaman menyelenggarakan pilkada langsung, pilkada serentak ya, pilkada serentak. Nah, persoalan yang rumit ini dimulai dari sesuatu paradigma yang rumit, pada akhirnya juga nanti prosesnya rumit sehingga hasilnya juga rumit gitu. Itu pandangan yang sederhana. Tapi kalau ini dimudahkan, tidak dipersulit, tidak diperumit, akan hasilnya juga menjadi mudah. Misalnya gini, negara ini seringkali terjadi peraturan anggota legislasi yang membuat undang-undang seringkali menyusahkan diri. Kenapa? Karena undang-undang udah dibuat, pada akhirnya lagi undang-undang ini menyusahkan mereka yang kemudian membuat lagi undang-undang baru yang namanya Perpu. Persoalan pilkada, undang-undangnya sudah jelas, sudah ada. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah dalam proses undang-undang itu, akhirnya ada lagi isu membuat undang-undang baru atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Inilah yang menjadi masalah di negara ini, sehingga tidak menghormati undang-undang yang telah dibuat, kemudian dilaksanakan, dan akhirnya bisa dievaluasi undang-undang itu, gitu ya. Baik Pak, namun sebelum terlalu jauh mengenai situasi yang sekarang, kalau kita melihat Pilkada serentak yang baru diselenggarakan pada tahun ini, yang sebelumnya kita pemilihan daerahnya adalah sendiri-sendiri, tergantung masa periode di setiap wilayah tersebut. Apa yang melatar belakangi diselenggarakannya Pilkada serentak ini, Pak? Sebenarnya gini, paradigma pemerintah atau latar belakang pemerintah menyelenggarakan Pilkada serentak, sebenarnya awalnya itu adalah bagaimana meminimalisir anggaran. Karena serentak gitu kan ya, tidak kalau selama ini sesuai kabupaten masing-masing, sesuai pemerintah daerah masing-masing. Kalau sekarang pemerintah pusat ingin menyelenggarakan pilkada serentak supaya pertama meminimalisir anggaran pemilihan kepala daerah. Maaf Pak, namun yang dikatakan anggaran diminimalisir di bagian mananya Pak yang dibedakan antara pemilihan sebelumnya dan yang sekarang? Iya. Kalau sebelumnya kan menjadi terpeta-petakan ya, karena setiap daerah menyelenggarakan anggaran. Misalnya di daerah A misalnya tahun ini, di daerah B tahun depan ya. Jadi anggaran menjadi tidak terfokus. Nah, kalau serentak itu perhatian pemerintah terhadap anggaran itu menjadi satu kali anggaran, dan juga bisa diminimalisir karena pemerintah melakukan satu kali pemilihan gitu ya. Nah, bukan hanya anggaran tapi juga persoalan peraturan ya, persoalan kebijakan di mana pemerintah bisa mengantisipasi adanya masalah-masalah yang terjadi di daerah. Misalnya gini, banyak daerah ya, kalau misalnya seluruh Indonesia mengadakan pemilihan serentak, pemerintah pusat sebenarnya tidak susah lagi karena menerima hasil langsung satu kali juga seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya berbeda-beda selama ini, itu menjadi pemerintah menjadi banyak yang semestinya tahun ini selesai, tapi perhatian yang sama, masalah yang sama akan dihadapi dengan waktu yang berbeda, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Tapi ingat,
kalau menurut saya tadi itu paradigma pemerintah ya. Kalau menurut saya sebenarnya untuk anggaran pemilihan serentak dan pemilihan yang selama ini kita lakukan sebenarnya sama saja. Karena tergantung kemampuan daerah masing-masing, gitu kan. Nah, tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan itu serentak karena meminimalisir anggaran tadi. Artinya apa? Setiap daerah, misalnya daerah A kaya, daerah B tidak kaya, kan bisa saling menutupi, jadi serentak. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama saja, karena apa yang terjadi ketika pemerintah, peraturan pemerintah dalam hal ini pemilihan kepala daerah masing-masing menjadi tidak konsisten, tidak sesuai dengan aturan undang-undang, yang terjadi adalah kita sendiri yang rumit, gitu ya. Pemerintah sendiri yang repot. Misalnya sekarang persoalan undang-undang ya. Undang-undang tentang pilkada mau dikeluarkan undang-undang Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena undang-undang yang dibuat sebelumnya tidak bisa mengakomodasi masalah yang hari ini terjadi. Nah, ini menjadi mungkin nanti kita bahas. Iya, baik Pak. Melihat pilkada serentak yang begitu banyak permasalahan yang terlihat di media, hari ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Tapi setelah komersial break berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Pemirsa, karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Nah, Pak Ras, kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai pilkada serentak yang akan diselenggarakan menjelang ya beberapa bulan lagi. Nih Pak, melihat situasi yang terjadi yang katanya sebenarnya ini adalah salah satu ajang pesta demokrasinya masyarakat Indonesia. Tapi yang terjadi adalah begitu banyak permasalahan yang terjadi dan bahkan menimbulkan sisi pandang negatif dari masyarakat kepada pemerintahan mengenai adanya pergantian pasal, pergantian peraturan, dan juga bahkan ada yang melihat bahwa pilkada ini tidak ada persiapan matang dari pemerintahannya itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat permasalahan yang terjadi sekarang ini? Oke, permasalahan yang terjadi sebenarnya datang dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah membuat undang-undang tidak mengakomodasi semua pasal, tidak mengantisipasi persoalan-persoalan yang datang kemudian. Misalnya, tidak ada dalam pasal mengatakan bahwa dalam pasal pilkada ya, dalam hal ini pemilihan kepala daerah serentak, tidak ada dalam pasal bunyinya mengatakan bahwa kalau calon itu hanya satu, ya bakal calon itu hanya satu misalnya atau tunggal, nggak ada lagi pasangan yang lain, ya tetap berlangsung atau tidak, nggak ada dalam pasal itu. Nah, ketika terjadi hari ini ada calon tunggal, ya dalam pasal kan nggak ada. Betul. Repot kan? Akhirnya pemerintah berinisiatif membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini masalah lagi. Kenapa masalah? Karena menjadi presiden yang tidak bagus di mata masyarakat, karena bahwa pemerintah membuat undang-undang pada akhirnya tidak mentaati aturan itu, yang kemudian dengan dalil mengganti undang-undang itu dengan peraturan pemerintah. Ini kan menjadi contoh yang tidak baik di mata masyarakat, bahwasanya membuat undang-undang tidak konsisten untuk diaplikasikan, dilaksanakan. Kemudian pemerintah tidak dalam merumuskan undang-undang tidak berpikir seperti apa konsekuensi ke depan. Konsekuensi inilah yang harus dilakukan setiap membuat undang-undang, harus persoalan-persoalan yang akan datang kemudian hari ini dan ke depan itu dipertimbangkan sehingga tidak ada masalah kemudian. Hari ini masalah yang muncul ini karena datangnya dari peraturan itu. Kenapa? Karena dalam undang-undang nggak ada yang mengatur gimana kalau calon tunggal, ya gimana kalau misalnya calonnya hanya satu, nggak ada pasangannya. Karena banyak terjadi. Misalnya gini, yang saya tahu 181 kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pemerintahan serentak ditambah 7 provinsi, itu ada 7 daerah yang hari ini calonnya hanya satu, ya, bakal calon tunggal.
Di Jawa Timur banyak, ada berapa kabupaten ya. Kemudian di Jawa Barat di Tasikmalaya. Kemudian di Sulawesi juga ada, Sulawesi Utara di Kabupaten Bolang Mongondo ya. Nah, ini kan menjadi persoalan. Lebih parah lagi di sana hanya satu calon, nggak ada pasangannya. Bahkan ada yang tidak memiliki calon, Pak, berdasarkan informasi yang saya lihat. Nah, melihat situasi-situasi, karena ini kan dalam tahun ini sebenarnya pemerintahan sedang melakukan persiapan ya, mulai dari pendaftarannya, pemerintah sudah membuat jalurnya, agendanya. Seharusnya pada tanggal 22 kemarin, setiap daerah sudah mencalonkan pasangannya itu sendiri. Namun ternyata ada kurang lebih 7 daerah yang tidak memiliki calon ini, bahkan hanya memiliki satu calon tunggal. Nah, melihat hal tersebut, diwacanakan pemerintah memberikan tambahan 3 hari. Tambahan 3 hari melihat, karena ada 7 daerah ini, mau dibagaimanakan 7 daerah ini dalam pilkada serentak ini. Nah, untuk itu, ketika kita melihat calon tunggal ini, ketika kita amati lebih dalam dan lebih lanjut, calon tunggal ini memiliki banyak dukungan dari partai-partai yang berbeda. Jadi satu calon memiliki kurang lebih 10 partai yang mendukung. Nah, kalau melihat hal ini, bagaimana tanggapan Bapak? Karena seharusnya setiap partai memiliki satu calon seperti itu. Nah, ini sebenarnya fenomena yang baru saya lihat selama ini ya. Dalam konstelasi dan dunia politik ya, apalagi partai politik, saya juga baru lihat situasi seperti ini. Satu calon didukung semua partai politik sebenarnya. Jadi saya juga bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua? Kenapa hanya satu calon yang akan tampil dalam pilkada? Apakah dia sebagai wali kota dan calon wali kota, bupati dan wakil bupati? Nah, apakah hanya satu yang punya milik potensi dalam hal ini ya? Karena kita tahu warga negara Indonesia kan paling banyak yang simpatik dengan dunia politik. Banyak yang tertarik menjadi bupati, mau jadi wali kota dan wakilnya, banyak. Tapi kenapa hanya satu calon? Ada apa di balik ini? Ini perlu sebenarnya saya ingin meneliti ada apa di balik fenomena yang terjadi hari ini bahwa hanya satu calon. Selama ini malah kelebihan calon. Betul. Tapi sekarang yang terjadi malah hanya satu calon. Kalau ini misalnya satu calon, kemudian dibuatlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu itu, sebenarnya ini akan menjadi presiden yang tidak baik di mata masyarakat. Artinya masyarakat tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat, ya kan? Kemudian masyarakat juga menilai menjadi tidak dewasa dalam menjalankan undang-undang yang telah dibuat itu. Yang menjadi persoalan kemudian adalah pemerintah pertama ya nggak konsisten dengan undang-undang. Yang kedua, ini akan menjadi rumit karena partai politik tertentu akan panen gitu ya. Artinya ada berapa partai yang bisa dirugikan dan berapa orang yang bisa dirugikan. Kenapa? Karena ada kepentingan tertentu. Saya khawatirnya di balik semuanya ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan partai politik tertentu untuk mengungguli calon-calon yang lain. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita melihat sebenarnya seorang calon itu diperlukan persyaratannya adalah minimal 20% dukungan dari kursi DPR atau 25% suara dari pileg di pusat. Namun apakah melihat situasi yang sekarang ini hanya ada calon tunggal, katanya mereka ini akan diundur. Jadi mereka tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada 2015, namun akan mengikuti Pilkada pada tahun 2017. Hal ini kalau menurut saya pribadi agak konyol ya. Namun bagaimana menurut Pak Aras sendiri? Iya, betul. Jadi aneh ya. Ya aneh dan alias konyol sih memang benar bahasanya Margaret. Konyol. Kenapa gini? Serentak itu kan 2015, kok ada lagi 2017, berarti nggak serentak dong. Kok pemilihan kepala daerah menjadi main-mainan gitu ya. 2015, 2017 jadi gini. Ini sebenarnya solusi yang terbaik kalau menurut saya sebenarnya tidak usah buat peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena kan menjadi presiden tidak baik. Kalau saya menyarankan tidak usah buat perpu, kemudian juga pilkada tetap dijalankan dengan cara misalnya bupati atau wali kota yang misalnya habis masa jabatannya
Nah, udah melanjutkan itu karena nanti ke depan juga kan tetap ada PLT itu ya. Kalau misalnya 2016 masa jabatannya habis, kemudian pilkada 2017 ada PLT di masa itu. Jadi tetap aja sebenarnya dijalankan. Toh juga nanti kalau misalnya masa jabatan sudah selesai, kemudian pemilihannya belum sampai, katakan 2015 ini, kan banyak nih yang sudah habis masa jabatannya. Tetap dijalankan. Kenapa? Karena mengingat kekosongan jabatan nantinya, sehingga dengan cara PLT itu nggak ada yang kosong, nggak ada jabatan yang kosong. Jadi pengurusan sekarang melanjutkan dulu ya sampai ada calonnya lagi nantinya. Iya, jadi tetap nggak ada kekosongan kalau seperti itu. Yang sekarang misalnya nggak ada calon, ya udah lanjutkan dulu pemerintahan sebagai PLT di situ, ya kan? Tetap, jadi nggak ada kekosongan pemimpin daerah gitu ya, nggak ada kekosongan wali kota, bupati dan seterusnya. Yang menjadi persoalan pemerintah kan hari ini jangan sampai ada masalah setelah nggak ada bupati karena masa jabatannya habis di 2015 ini dijadikan pemilihan serentak 2015 untuk mengisi jabatan itu, jangan sampai kekosongan. Tapi kalau menurut saya tidak usah khawatir, kan ada PLT. Toh juga nanti 2015 pemilihan, tapi selesai jabatan 2016, otomatis kan diisi dengan PLT juga untuk bisa ikut di 2017. Tetap aja ada PLT. Nah, inilah yang harus diantisipasi. Tapi dalam undang-undang kan nggak ada masalah calon tunggal tadi. Kalau saya sih nggak ada masalah sebenarnya. Cuman memang pemerintah banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang akan muncul. Tapi dalam membuat undang-undang tidak ada pertimbangan. Tidak maksimal pertimbangannya. Misalnya gimana dengan calon yang hanya satu, apakah tetap dilaksanakan atau tidak? Padahal katanya ajang pilkada ini sebenarnya adalah pesta demokrasinya masyarakat Indonesia. Tapi kalau melihat, kalau kita sangkutkan demokrasi dengan calon tunggal, apakah dengan adanya calon tunggal ini, ajang demokrasi ini akan masih bisa dikatakan sebagai demokrasi, Pak? Kalau calon tunggal itu sebagai konsekuensi pilihan semua orang, bisa, itulah manifestasi dari demokrasi. Tapi kalau calon tunggal itu hanya untuk kepentingan sepihak, kepentingan beberapa partai politik, saya pikir itu melanggar demokrasi. Kalau misalnya gini, contoh ya, kerajaan, misalnya Kesultanan Jogja misalnya. Kalau menurut saya, sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah bukan demokrasi lagi. Tapi menurut saya justru itu sesungguhnya demokrasi. Kenapa? Karena Kesultanan itu menjadi gubernur misalnya di sana, di Jogja, justru itu adalah demokrasi. Kenapa? Karena maunya rakyat. Maunya rakyat. Sama dengan calon tunggal. Kalau calon tunggal itu adalah keinginan masyarakat, ya, partai politik mengusung itu atas pertimbangan masyarakat. Satu calon, misalnya katakan wali kota Surabaya misalnya, Ibu Risma misalnya. Kalau itu maunya satu kota Surabaya kepada Ibu Risma dengan wakilnya sebagai calon tunggal, maunya masyarakat gak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah hanya maunya beberapa partai politik. Partai politik itu tidak memfasilitasi suara masyarakat. Nah, itu saya kira itu. Oke, Pak. Yang katanya adalah melanjutkan dengan kabar tentang pilkada ini, masih ada permasalahan yang katanya adalah akan ada calon pasangan boneka. Itu jangan dijawab dulu, Pak, karena kita akan membahas boneka ini setelah Rumah Demokrasi, setelah komersial break berikut ini. Terima kasih pemirsa, karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan. Sampai tadi kita membicarakan tentang calon pasangan boneka ini. Mengenai isu-isu calon pasangan boneka ini dikatakan yang penting ada dulu nih katanya. Yang penting ada dulu calon pasangannya. Yang penting supaya pilkada ini bisa berjalan. Adi mengatakan seperti itu. Namun bagaimana kalau menurut Pak Aras sendiri? Iya, kalau saya mendengarnya calon boneka itu lucu. Kenapa lucu? Karena sebenarnya sama halnya membohongi masyarakat. Calon boneka, kita masyarakat lagi sekarang bingung. Ada apa lagi dengan sandiwara pemerintah? Boneka itu sebenarnya sandiwara, dramaturgi. Aneh aja, lucu gitu. Kenapa mesti ada calon boneka? Karena selama saya
menjadi wajib pilih selama ini, saya belum pernah mendengar calon boneka itu. Karena kalau sama halnya membohongi masyarakat. Ya. Masyarakat selama ini selalu dibohongi. Kenapa dalam hal seperti ini lagi justru dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin, udah mulai dibohongin. Gimana kalau nanti sudah terpilih? Betul, Pak. Ya kan? Baru memulai pemimpin aja, memilih pemimpin udah dibohongin masyarakat. Ya. Gimana kalau udah terpilih, mungkin tambah dibohongin lagi. Ya. Boneka ini kan sama halnya membohongi masyarakat. Betul. Artinya apa? Memenuhi syarat ada calon yang lain, ya kan? Sebagai tidak terkesan calon tunggal. Untuk mensiasati itu ada istilah calon boneka. Saya kalau ditanya sama sekali tidak setuju. Kenapa? Karena sama halnya merusak mental masyarakat dan akan menghilangkan kredibilitas legitimasi politik masyarakat itu sendiri kepada pemerintah. Ya. Oleh karena itu melalui forum ini istilah boneka tadi saya menyampaikan dengan tegas tidak setuju karena alasannya tadi. Ya. Banyak hal yang menjadi implikasi konsekuensi dari persoalan isu munculnya calon boneka untuk mengimbangi calon yang tunggal tadi. Karena masyarakat jangan selalu sandiwara, jangan selalu disandiwarai oleh kebijakan-kebijakan tertentu yang notabene tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Karena kembali lagi seperti pembicaraan kita topik sebelumnya bahwa masyarakat sekarang tuh sebenarnya sudah melek, mereka sudah paham apa yang sedang dimainkan oleh pihak pemerintahan. Nah, tapi Pak, kalau kita melihat kenapa sampai harus ada calon pasangan boneka ini? Apakah sesungguhnya partai yang mencalonkan pasangannya itu memiliki kekurangan atau memiliki kerugian dalam mencalonkan? Apa yang membuat partai-partai yang biasanya nih tahun-tahun sebelumnya giat memberikan pasangan-pasangannya tahun ini justru bungkam, bahkan tidak memberikan pasangan sama sekali? Ya, saya sendiri juga heran. Kalau selama ini banyak calon, bahkan kelebihan calon gitu, diseleksi. Selama ini kan seleksi calon karena kebanyakan pendaftar kan, diseleksi dengan kriteria yang ketat. Tapi sekarang malah aturan yang sudah ada mau dibongkar-bongkar lagi untuk meluluskan kebiasaan yang hal yang tidak biasa ini. Betul. Nah, ini kan hal yang tidak biasa. Masyarakat juga heran, kenapa tidak ada masyarakat atau calon yang akan mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin daerah. Dalam hal ini bupati dan wali kota. Kenapa? Menjadi pertanyaan, kalau selama ini banjir kebanyakan anggota calon yang akan diusung, sekarang malah tidak ada. Ada apa di balik ini semua? Saya juga sampai hari ini saya juga bertanya-tanya, ada apa sih? Kenapa partai politik tidak melaksanakan fungsinya sebagai sarana pembelajaran politik? Ya. Yang semestinya partai politik tidak pernah kehabisan figur. Partai politik tidak pernah kehabisan tokoh yang akan dicalonkan sebagai pemimpin. Namun Pak, apakah ada kemungkinan ada desakan-desakan dari berbagai pihak atau mungkin ada strategi lain lagi, ada permainan lain lagi di belakang adanya calon tunggal ini, Pak? Kalau itu saya kurang tahu apakah ada permainan di balik semua ini. Tapi yang jelas masyarakat akan curiga, masyarakat akan berasumsi bahwa ada permainan, ada permainan di balik ini semuanya. Boleh jadi, tapi kalau saya harus berbicara sesuai fakta, sesuai data yang ada. Sampai hari ini saya belum menemukan bahwa alasan tidak ada calon, saya belum masuk akal sebenarnya. Karena ini jarang terjadi dan bahkan tidak pernah terjadi di Indonesia. Indonesia selama ini banyak yang mau jadi pemimpin, banyak yang mau jadi bupati, banyak yang mau jadi wali kota, dan banyak yang mau jadi gubernur sampai presiden. Bisa dilihat dari kemarin terakhir pemilihan presiden lalu ya Pak ya, karena tahun lalu pemilihannya begitu meriah dan begitu banyak calonnya sampai tersisa 2. Tapi tahun ini justru entah kenapa semakin kalau dulu sedikit. kan sangat selektif. Bahkan pemilihan itu dibuat 2 kali sampai 3 kali gitu kan. Nah, ini malah nggak ada calon. Ada apa di balik ini? Tapi jadi melalui forum ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ya, tapi nih Pak, kalau misalnya kita melihat, kalau misalnya Bapak diminta untuk memilih, Bapak harus
Bapak ingin menjalankan calon tunggal ini saja atau memilih untuk membuat peraturan baru, yaitu harus ada tambahan waktu bagi setiap daerah itu, atau yang ketiga Bapak setuju dengan calon boneka ini, Pak? Tadi calon boneka udah saya katakan dengan tegas tidak setuju. Tapi kalau untuk tambahan waktu, iya. Tambahan waktu artinya untuk menunggu calon-calon yang akan mendaftar. Tapi menjadi pertanyaan, jangan sampai batas waktu yang ditentukan belum ada juga mendaftar gitu. Gimana, apa solusi pemerintah? Ya, ini yang menjadi rumit. Tadi dari awal saya sudah sampaikan, ini kan menjadi rumit sebenarnya. Yang tadinya menjadi sederhana, sangat mudah, tapi dibuat menjadi rumit. Nah, persoalan rumit atau tidaknya, ya tergantung pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Karena dalam pemerintahan memang fungsinya bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam masyarakat. Bicara tentang pemerintahan, kita melihat bahwa di berbagai media sudah terlihat bahwa Bapak Presiden kita, Jokowi, sudah melakukan berbagai konsultasi dengan berbagai parlemen negara. Terakhir, kita lihat dengan DPR membicarakan tentang ini juga. Bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai sikap Bapak Jokowi ini, Pak? Oke, kalau sikap Pak Presiden, Pak Jokowi, saya lihat dan saya dengar melalui media massa akan melaksanakan pertemuan dengan lembaga tinggi negara di kediamannya ya, di Istana Bogor. Ini bagus, artinya membicarakan hal-hal apa yang harus dilakukan dalam mengantisipasi masalah ini. Karena ya memang namanya seorang presiden tidak bisa tinggal diam, karena masalah di daerah juga masalah presiden. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana mengatasi masalah yang hari ini menjadi polemik ya, bahwa satu calon tunggal ya, calon ini yang tidak bisa dilanjutkan kalau hanya satu calon. Gimana cara mengatasi itu? Kemudian gimana kalau pada saat waktu yang telah ditentukan sampai nggak ada yang mendaftar ya? Nah, ini kan menjadi masalah. Apakah Pak Presiden mengeluarkan Perpu atau tidak? Tapi kalau menurut saya, kalau ketika mengeluarkan Perpu, orang akan menilai berarti pemerintah ini tidak bisa menjalankan undang-undang telah dibuat. Dan undang-undang kalau sudah dibuat, semua konsekuensinya harus diindahkan, harus dilaksanakan. Apalagi tahun ini pilkada serentak ini baru dilaksanakan ya, yang katanya juga salah satu ajang demokrasi masyarakat Indonesia juga. Nah Pak, kalau kita melihat sebenarnya nih Pak, kalau misalnya kita kaji satu persatu permasalahan dari pilkada serentak ini, mulai dari adanya calon tunggal, adanya wilayah yang tidak memiliki calon sama sekali, dan tidak adanya partai yang ingin mengusung calon, adanya isu tentang calon pasangan boneka, dan yang terakhir ini apakah menurut Bapak dari beberapa masalah ini di mana kuncinya Pak? Di mana sebenarnya kunci permasalahan yang mengakibatkan banyaknya permasalahan desas-desus yang terjadi di masyarakat? Iya, kuncinya sebenarnya ketegasan pemerintah. Kenapa ketegasan pemerintah? Karena selalu melonggarkan dan tidak konsisten dengan aturan. Nah, kalau tidak konsisten dengan aturan, yang terjadi menjadi rumit, gitu ya. Mau saya gini, konsekuensi apapun yang sudah dilakukan undang-undang itu, ya jalankan undang-undang itu, apapun konsekuensinya. Toh juga Indonesia semua cerdas kan. Masyarakat sekarang udah cerdas semuanya. Saya kira dalam hal ini bagaimana kita mengantisipasi dengan kedewasaan politik. Pembelajaran politik yang selama ini dilewati oleh masyarakat Indonesia saya kira sudah cukup. Sehingga ketika muncul yang namanya persoalan-persoalan di masyarakat, persoalan-persoalan yang seperti ini ya, dalam pemilihan kepala daerah serentak di 2015 ini, tepatnya di Desember nanti, saya kira hal ini semestinya pemerintah dari tahun kemarin sudah diantisipasi. Tidak tiba masa tiba akal. Ya, apalagi mengurus daerah, mengurus negara ya, mengurus wilayah. Itu memang harus matang gitu, tidak tiba masa tiba akal. Misalnya hari ini persoalannya adalah calon tunggal tadi, bingung karena tidak ada dalam undang-undang, sehingga dimunculkanlah, berpikirlah untuk membuat Perpu. Banyak pikiran-pikiran yang muncul ketika permasalahan itu ada ya Pak ya? Iya, banyak yang muncul ketika masalah ada. Mereka tidak berpikir sebelumnya, jauh sebelumnya, bagaimana kalau masalah ini
di kemudian hari akan muncul itu ya. Cara mengatasi seperti apa? Itu yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Baik Pak, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi mengenai Pilkada Serentak 2015. Paras, kita lanjutin lagi nih. Kalau tadi kita mengatakan mencari alasan nih mengapa banyak partai politik yang tidak mengusung calonnya. Saya menemukan satu fakta lagi bahwa banyak pasangan-pasangan calon pilkada yang sekarang sudah mendaftarkan dirinya, tapi tidak memberikan bukti-bukti otentik dari surveinya mereka sendiri. Nah, kalau misalnya berbicara tentang hal tersebut, bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi gini, partai politik lumayan banyak kita ya, dibanding masih Orde Baru dulu, hanya 3 partai. Sekarang partai politik kan banyak, pernah hampir 40, bahkan lebih 40. Pada akhirnya pemilu kemarin sampai 12 partai politik. Saya kira 12 partai politik itu masa sih satu partai politik saja itu mau rekrut orang-orang yang bisa menjadi pemimpin? Saya kira partai politik tidak akan miskin dengan itu, gitu ya. Partai politik tidak miskin dengan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang hebat dalam dunia politik banyak di partai politik itu. Yang menjadi pertanyaan saya juga yang memang menjadi teka-teki, kenapa sampai hari ini partai politik banyak dari sejumlah partai politik itu tidak mengusung calonnya untuk maju di pentas politik pilkada serentak itu. Padahal sesungguhnya idealnya calon kepala daerah ini 3-4 calon ya Pak? Iya, nah idealnya seperti itu. Tapi kenapa justru nggak ada calonnya? Jadi menjadi pertanyaan saya. Lalu untuk apa partai politik ada di negara ini kalau mereka nggak punya figur ya? Padahal dalam fungsi partai politik itu, kenapa ada partai politik dalam suatu negara demokrasi? Karena salah satunya adalah fungsi rekrutmen. Bagaimana merekrut orang-orang, merekrut warga negara yang bisa menjadi pemimpin. Sehingga partai politik melaksanakan fungsi rekrutmen itu, inilah yang harus dilakukan, bahwa Pak ini calon sosok yang kemudian akan memimpin nanti di daerah ini. Ya. Partai politik udah punya figur itu. Tapi kenapa hari ini muncul yang terjadi adalah fenomenanya malah nggak ada calon yang akan ditampilkan di pentas politik 2015 di pilkada serentak nanti. Saya pun juga bertanya-tanya, bukan hanya Margaret yang bertanya. Dari kemarin-kemarin saya nonton berita. Ini partai politik di mana sih? Pada kemana gitu ya? Pada kemana? Kenapa mereka tidak melaksanakan fungsinya, tidak melakukan fungsi rekrutmen itu? Bagaimana merekrut warga negara yang hebat yang memang bisa jadi pemimpin? Mungkin nanti harus kita bahas dan kita telah lebih dalam lagi ya Pak mengenai alasan kenapa tidak ada partai yang menyalonkan dirinya pada pilkada serentak ini. Lanjut nih Pak, kalau misalnya nih berhubungan dengan pilkada serentak yang memang ada di depan mata kita beberapa bulan lagi. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri, kalau misalnya Bapak diberikan pilihan, Bapak ingin pilkada 2015 ini ditunda, jadi kembali dilaksanakan secara seperti cara dulu di masing-masing daerah saja, atau kalau misalnya dilanjutkan dengan pilkada serentak, Bapak memilih untuk adakah harus ada calon tunggal ini saja yang berjalan itu tidak masalah, atau kita harus memiliki aturan-aturan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pilkada ini, Pak? Oke, kalau tadi Margaret nanya saya mana yang dipilih, saya akan pilih kembali ke pemilu kada yang dulu ya, yang dulu sesuai daerahnya masing-masing, sehingga tergantung masa jabatannya selesai setiap daerah. Kalau ya seperti biasa seperti tahun-tahun yang sebelumnya, ya seperti kebiasaan tradisional yang dulu setiap daerah masing-masing memilih pemimpinnya, tidak serentak gitu ya, tapi tergantung masa jabatan di setiap daerah. Saya kira selama ini itu juga aman-aman aja, jalan juga seperti biasa, baik-baik saja.
Justru dengan adanya pemilu serentak ini kan menjadi polemik gitu, menjadi masalah. Yang semestinya kan dengan aturan yang baru, dengan cara yang baru, dengan sistem politik yang baru, semestinya justru lebih baik. Logikanya dalam kehidupan pemerintahan, dalam sistem politik, logikanya adalah gini. Kalau sistem itu lebih baik diterapkan dan dibanding dengan sistem yang sebelumnya, itu lebih bagus. Tapi yang terjadi hari ini kok justru yang kita terapkan sistem yang baru, tapi justru rumit, mempersulit oleh semua orang gitu ya, dan masyarakat bingung. Nah, kalau sistem pemerintahan, sistem politik untuk membingungkan masyarakat, untuk apa ada sistem pemerintahan dan sistem politik? Karena sistem politik itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk menjaga masyarakat, untuk melindungi masyarakatnya, dan untuk memberi kemaslahatan rakyatnya. Karena sekali lagi bagaimanapun proses kerjanya itu kembali ke sistem pemerintahannya itu sendiri ya Pak. Tapi kalau misalnya nih, kalau mau tidak mau pilkada serentak harus dijalankan, Bapak memilih harus calon tunggal ini aja yang jalan atau harus ada peraturan-peraturan lain yang mendukung berjalannya pilkada ini Pak? Nggak ada yang saya pilih, yang saya pilih yang tadi. Kita kembali ke pemilu kada sebelumnya yang seperti biasa, karena itu udah terbukti, udah teruji kan. Kalau sistem yang serentak ini kan baru kita memulai sudah banyak masalah. Gimana kalau udah setelah pemilihan, jangan sampai justru menambah masalah. Ya, inilah yang kita harus hindari. Oleh karena itu pemerintah harus bijaksana membuat aturan-aturan yang dimana konsekuensi ke depan dipertimbangkan. Iya Pak. Mungkin Bapak boleh menghadap kamera. Apakah ada pesan khusus nih Pak sebagai pengamat politik untuk yang mau dikatakan kepada pemerintahan supaya mungkin apakah ada saran solusi yang ditawarkan oleh Bapak? Oke, solusi yang terbaik dari saya adalah sebagai warga negara, sebagai masyarakat biasa, saya memberikan saran yang sederhana. Pertama adalah kalau memang aturan yang baru ini mempersulit oleh semua pihak, ya, saya kira lebih bagus kita kembali ke sistem yang seperti biasa, pemilihan kepala daerah masing-masing sesuai kebutuhannya masing-masing, gitu ya. Toh juga hasilnya nanti juga sama, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus memang bijaksana, harus lebih mempertimbangkan setiap aturan yang dibuat. Misalnya undang-undang pilkada. Bukan hanya undang-undang pilkada, setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus pertimbangkan konsekuensi ke depannya, dan konsekuensi itu harus dijalani. Tidak boleh dihindari dengan membuat perpu yang baru. Nah, ini harus kita belajar bertanggung jawab, di mana masyarakat akan mendapatkan pembelajaran dan contoh. Kalau misalnya pemerintah tidak konsisten seperti itu, lalu gimana dengan masyarakat? Jangan sampai masyarakat juga tidak ikut konsisten. Kalau semua warga negara tidak konsisten, apa yang terjadi di Indonesia? Kemerosotan, bukan kemakmuran. Baik Pak, sekian saja. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di Studio Binus TV. Nah pemirsa, pilkada memang harus dijalankan mau tidak mau oleh masyarakat Indonesia. Namun pihak pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa masyarakat sesungguhnya bergantung pada sistem pemerintahan itu sendiri. Karena masyarakat sekarang sudah melek dan sudah memahami apa yang sedang dipermainkan atau apa yang sudah sedang dijalankan oleh pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintahan harus mulai cerdas untuk membuat peraturan atau menjalankan satu konsep baru untuk yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu Rumah Demokrasi pada hari ini harus berakhir. Akhir kata saya Margareta dan Bapak Aras, terima kasih. Beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.